Bahasa. Saya Silvi Aprilia dari SMA Negeri 2 Kalianda. Saya Sofiatul Afida dari SD Negeri 3 Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, Ibu. Siang Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah kalau Ibu dalam keadaan sehat ya. Ibu, ngomong-ngomong hari ini akan melaksanakan coaching ya bersama Ibu Silvi. Iya benar sekali Bu, ada jadwal nanti coaching pada jam 10 Bu. Seperti itu ya. Baik, Ibu, kehadiran saya di sini itu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan bersama Ibu Silvi ya, Ibu ya. Iya. Kemudian dari saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Silvi. Apakah Ibu sudah siap dengan melaksanakan coaching hari ini? Iya, saya sudah siap. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Kisna sudah mendampingi saya pada saat melakukan coaching nanti. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya, dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu. Pertama saya akan menjelaskan tentang penilaian rubriknya ya, seperti itu Ibu. Jadi yang perlu Ibu ketahui, poin-poin dari coaching, melaksanakan coaching tersebut yaitu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu ada 4 hal Bu ya. Kalau nggak salah ada 4 hal. Yang pertama tujuan umum, kemudian identitas masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Bu ya. Kemudian nanti pada proses coaching, Ibu mempunyai prinsip yaitu membentuk kemitraan dengan coachingnya ya. Kemudian menggali potensi coachingnya dengan proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensinya tersebut Ibu ya. Kemudian ada kompetensi inti yang harus Ibu perhatikan dalam coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Seperti itu Ibu. Apakah sudah jelas Ibu dengan kompetensi yang sudah saya jelaskan? Iya Bu, sudah jelas. Nanti saya akan berusaha untuk menerapkan menggunakan alur tirta ya Bu, menggunakan kompetensi inti dan prinsip-prinsip serta alur coaching. Oke, baik Ibu. Izinkan saya memberikan pertanyaan ya Bu. Ya, baik Bu. Oke, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya Bu ya. Yang kedua ada mendengarkan secara aktif, dan yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik Ibu yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya kembangkan tentang mendengarkan aktif Bu, dan ada satu lagi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Seperti apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Saya lebih ingin mengembangkan proses mendengarkan Bu. Jadi pada saat berbicara tidak ada saling judgement gitu ya Bu ya, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya. Ibu telah menjabarkan secara rinci yang ingin Ibu capai pada kompetensi pada saat observasi kali ini. Dan selanjutnya saya silakan dilanjutkan untuk sesi coaching dengan Ibu Silvi. Kemudian setelah coaching nanti kita bertemu lagi untuk berbincang tentang hasil dari proses coaching. Waalaikumsalam, Silvi. Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu Silvi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu, walaupun sedikit ada masalah ya Bu. Ada masalah ya Bu? Ibu ada masalah apa Bu? Boleh diceritakan di sini Bu?
jika ibu tidak keberatan dan memiliki waktu yang luang, bisa kita mengobrol sebentar, Bu. Oh, boleh tentu Bu. Kebetulan saya ada jam kosong, terus saya juga lagi free juga, jadi Ibu boleh menceritakan apa kalau kesah Ibu, boleh diceritakan. Ya, jadi Ibu, di sini saya ingin berbincang dengan Ibu mengenai permasalahan siswa saya yang sedang mengalami permasalahan, yaitu menurunnya motivasi belajar. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Ya, baik Bu, ya baik Bu, perbincangan kita ini nantinya saya menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga saya menemukan gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan ke depannya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Oh, kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira permasalahannya apa ya Bu? Jadi Bu, permasalahannya ada siswa saya yang belakangan ini saya nilai mengalami penurunan pembelajaran. Sebelumnya saya menilai bahwa siswa ini adalah siswa yang aktif dan siswa yang kompeten. Tapi akhir-akhir ini saya melihat dia di kelas sering murung, kemudian kurang semangat mengikuti pembelajaran. Selain itu banyak tugasnya, ini berpengaruh dengan tugasnya Bu ya. Jadi banyak tugas-tugasnya yang ternyata terlewatkan. Padahal sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Sebelum-sebelumnya anak ini adalah termasuk anak yang supel gitu. Jadi atas tingkah ini, atas permasalahan ini, saya sedikit kebingungan memikirkan perilaku daripada siswa ini. Baik Bu, jadi permasalahannya ada siswanya Bu Silvi yang mengalami penurunan motivasi belajar ya Bu ya, dimana tidak semangat mengikuti pembelajaran ya Bu, bukan begitu Bu? Iya, betul sekali Bu, seperti itu. Apa Ibu sudah menelusuri apa penyebab mereka motivasinya menurun? Ya, baik Bu. Setelah saya amati dengan memanggil siswa tersebut, saya menanyakan kendala apa yang dihadapi anak tersebut sehingga anak tersebut mengalami penurunan dalam motivasi belajar. Jadi langkah sekarang ini, proses sekarang ini saya sudah berada pada tahapan memanggil siswa tersebut untuk menanyakan kendala apa yang ia hadapi. Lalu berdasarkan pengamatannya Ibu Silvi, apa yang menyebabkan anak tersebut kurang bersemangat mengikuti pembelajarannya? Ya, jadi berdasarkan pengamatan yang saya ambil ketika proses pemanggilan itu, ternyata saya dapat menyimpulkan permasalahan yang ada di sekolah yang menyebabkan motivasi belajar anak ini menurun itu dikarenakan ada sedikit masalah dalam keluarga, yang menyebabkan anak ini ada pengaruh ya. Jadi dari permasalahan di rumah itu mempengaruhi kinerja anak ini atau proses pembelajaran anak ini di sekolah, sehingga di situ anak ini mengalami penurunan belajar. Kemudian ada beberapa materi yang berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Jadi berdasarkan apa yang saya nilai, ternyata anak ini bersemangat mengikuti pembelajaran apabila dia merasa cocok dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut gitu. Kemudian anak ini lebih menyukai model pembelajaran yang seperti menggunakan video, kemudian sambil bermain, seperti itu. Baik Bu, jika seperti itu, lalu kira-kira menurut Bu Silvi itu posisi ideal yang Ibu harapkan itu seperti apa? Sebenarnya posisi ideal yang saya harapkan terhadap siswa ini adalah saya mengharapkan siswa ini mengikuti pembelajaran seperti biasanya, di mana anak ini aktif mengikuti pembelajaran dan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan rekan-rekannya di kelas.
Kemudian Bu, apa rencana Ibu ke depannya dan bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Ya, mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik. Kemudian memilih pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik. Misalnya memilih model pembelajaran yang dapat membuat siswa berperan lebih aktif. Kemudian melakukan ice breaking, mungkin di sela-sela pembelajaran ketika anak-anak terlihat seperti bosan mengikuti pembelajaran agar mereka lebih bersemangat lagi. Lalu yang kedua adalah karena kita sebagai pendidik mungkin kita dituntut untuk terus belajar ya Bu ya, maka dari itu saya berupaya terus berproses dengan cara meningkatkan kompetensi saya dengan terus belajar sehingga saya dapat mempelajari model pembelajaran yang kedepannya dapat saya terapkan di sekolah sehingga membuat peserta didik saya itu lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran. Nah, itu sudah bagus sekali ya yang Ibu Silvi rencanakan tadi. Nah, dari pernyataan Ibu Silvi tadi, apa saja yang akan Ibu Silvi persiapkan untuk nantinya? Ya, baik. Mungkin yang akan saya persiapkan ke depannya adalah pada saat pembelajaran saya menyiapkan media pembelajaran Bu. Misalnya menyiapkan video pembelajaran, artikel pembelajaran, PowerPoint yang menarik sehingga model pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa itu dapat berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu Silvi ya. Lalu siapa saja yang kira-kira dapat membantu Bu Silvi dalam menjalankan rencana tersebut? Ya, baik. Karena ini berkaitan dengan motivasi belajar peserta didik yang menurun, yang dapat membantu saya dalam menjalankan rencana ini yang pertama adalah siswa yang bersangkutan Bu. Jadi harus ada motivasi diri dalam siswa tersebut, dia ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi baik dengan wali kelas maupun wali murid. Wali murid di sini adalah kita berkolaborasi dengan orang tua di rumah agar di rumah itu siswa ini tetap moodnya terjaga sehingga kalau misalnya moodnya bagus dari rumah, insya Allah siswa ini juga di sekolah akan bersemangat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Di sini kita dapat saling bertukar media pembelajaran untuk saling menemukan pembelajaran yang bervariatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Ya Ibu. Kapan waktu yang tepat untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Kalau ditanya waktu, rencana ini akan saya terapkan secepatnya ya Bu ya. Jadi saya berupaya secepat mungkin saya terapkan sehingga pada saat proses pembelajaran anak ini mendapatkan hak pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi itu adalah harapan saya. Kalau misalnya ditanya hasilnya, mungkin kalau ditanya hasil itu bagian dari proses. Artinya proses itu membutuhkan waktu karena tidak ada yang instan ya Bu. Oke, iya benar sekali Bu. Memang tidak ada yang instan ya Bu ya. Jadi lalu komitmen seperti apa yang Bu Silvi akan lakukan terkait dengan rencana ini ya Bu? Ya, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan konsisten mengupdate pembelajaran. Misalnya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat baik di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah atau berkolaborasi dengan guru-guru saya akan konsisten untuk terus mengupdate informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, saling berbagi praktik baik dengan guru di sekolah maupun dengan guru hebat di luar sekolah. Nah, selain itu saya juga mengupayakan meningkatkan kompetensi di dalam diri karena itu bentuk itu merupakan bentuk daripada saya lupa sih. Ulang lagi ya.
Saya akan konsisten mengupdate informasi yang berkaitan dengan model pembelajaran. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dengan berbagi praktik baik dengan guru yang ada di sekolah maupun guru yang ada di luar sekolah sebagai bentuk meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri saya. Selain itu, bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, kemudian yang menarik, sehingga di kelas siswa lebih bersemangat dan kehadiran saya dinanti oleh peserta didik saya. Baik Bu Sylvi, semoga apa yang Bu Sylvi rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Bu Sylvi setelah kita berbincang pada siang hari ini? Ya, baik. Ibu, perasaan saya kalau tadi mungkin saya sedikit kebingungan ya di awal, kalau sekarang saya merasa sudah sangat lega. Ternyata saya merasa sudah menemukan solusi daripada permasalahan-permasalahan yang tadi saya ceritakan kepada Ibu. Ternyata seru juga ya Bu ya melakukan pemecahan masalah seperti ini ya Bu. Kira-kira kapan kita akan berbincang lagi seperti ini Bu? Kalau misalnya Ibu ada waktu luang, mungkin setelah proses ini berjalan, saya meminta waktu Ibu untuk kita berbincang kembali yang berkaitan dengan proses daripada setelah rencana-rencana saya ini berjalan. Ya, boleh Bu Sylvi. Nanti kita agendakan ya untuk pertemuan selanjutnya kita rencanakan coaching lagi ya. Ya, siap Ibu. Oke, saya senang Bu Sylvi mendengar cerita-cerita Ibu. Kemudian senang juga Ibu kompetensinya meningkat ya. Semoga kita tetap harus bisa berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya, agenda kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya Bu Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya coachingnya tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Perasaannya bagaimana Ibu setelah melaksanakan coaching? Perasaan saya senang sekali ya Bu ya, karena tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu telah capai Bu. Saya juga itu merasa bahagia karena banyak harapan-harapan saya itu tercapai tentang sehingga permasalahan yang teman saya hadapi itu bisa dia menemukan solusinya sendiri. Baik Bu, dari kegiatan coaching tadi ya, jika merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu Uul harapkan dari kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan pada saat coaching tadi? Jadi pada saat coaching tadi itu yang saya harapkan itu saya berfokus pada mendengarkan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu, dan sesuai dengan alur kita tentunya. Baik, sudah tercapai berarti ya Bu ya, tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya, menurut saya sudah Bu. Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya, baik Bu. Baik, berdasarkan observasi coaching pada saat tadi Bu melaksanakan dengan Bu Sylvi, itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur ceritanya ya Bu ya. Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching pada sesi coaching tersebut. Kemudian Ibu juga mengajarkan untuk mengidentifikasi permasalahannya ya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah matchingin untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan aksinya. Seperti itu Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sangat fokus terhadap coaching Ibu ya, coachingnya ya Bu ya, terhadap coaching. Berarti Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah sangat fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian kan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang gitu Bu.
Baik Bu. Jadi menurut saya Bu ya, Ibu melakukan sudah sangat baik dan sesuai dengan kompetensi yang Ibu harapkan dengan yang 3 yang Ibu sebutkan tadi pada saat observasi tadi Ibu ya, ada 3 kan tadi yang Ibu sebutkan Iya, ya. Oke. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya sangat senang mendengarnya dan Ibu juga telah memberikan umpan balik kepada saya ya Bu. Oke, sama-sama Ibu. Baik Bu, tadi proses coachingnya yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu melakukan latihan-latihan lagi Bu agar kompetensi saya semakin meningkat, terutama di mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu nanti yang akan lebih saya tingkatkan. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut ya yang Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu dengan memperbanyak praktek coachingnya gitu ya. Iya Bu, ke depannya nanti saya akan terus berusaha ya Bu ya. Iya. Wah benar sekali Bu, Ibu harus semangat terus ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang akan Ibu sampaikan? Kalau menurut saya sudah cukup Bu. Baik, kalau memang sudah cukup pertemuan saat ini kita sampai di sini Bu Iya. ya. Oke.